Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan-kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, untuk teman-teman semua nih, kalau kita lihat dalam kinerjanya sektor cryptocurrency kan masih sama lah, market cap masih tetap bertahan dia di kepala 3,8 ya. Dan semoga saja hari ini dia bisa kembali lagi bangkit. Dan kita lihat dulu ya dalam kinerja sektornya meme coin nih. Dari market cap sih sebenarnya masih bullish, tapi dari volumenya dia ada penurunan. Untuk parameter harga dari meme coin ya, di sini bisa kalian lihat untuk Dogecoin sedikit terjadi koreksi setelah dia mengalami kenaikan yang cukup impulsif sekitar 26% dalam seminggu terakhir. Shiba masih mencoba untuk rebound lagi, untuk recover lagi dengan 0,56%. Dan kalau kita lihat PP masih sangat bullish, sangat kuat ya dengan kenaikan hari ini di 3,21% dan dalam 7 hari terakhir sekitar 11%-an. Bong ini juga masih sangat kuat dengan mencoba untuk rebound kembali. Secara overallnya ya bisa dipresentasikan dari sektornya memcoin ini masih cukup bullish. Masih cukup bullish ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin kan meronta-ronta tuh sektor memcoin dan token-token lain meronta-ronta. Yang sempat ambil bagian atau DCI mungkin hari ini udah ada sedikit kenaikan, udah ada sedikit nilai profitnya dari aset yang kalian beli kemarin gitu. Makanya kemarin kan saya bilang momen yang cukup bagus untuk DCI ya, ini udah masuk dalam momennya karena semua altcoin udah mulai mengalami koreksi. Kalau kalian bisa nyari altcoin yang memiliki prospek potensi bagus, otomatis bro hari ini juga udah senyum-senyum sendiri. Dan kali ini kita ada sedikit informasi yang cukup menarik nih buat kalian semua para holder PP Coin. Dan kalau kita lihat dari real chartnya si PP Coin ya, hari ini kan candlenya cukup bullish tuh. Nah kemarin sempat kita bahas ya, kalaupun dia retrace mungkin sampai di area 0,5 dengan garis Fibonacci retracement ya, atau di area netralnya dia di kepala 50 gitu kan. Nah untuk saat ini dia udah mulai kembali untuk mencoba rebound, dan kalau di area 0,75 itu kejebol, nah ini ya di kisaran kepala 1432, kalau ini kejebol, prospek daripada PP ya untuk jangka pendeknya itu bisa untuk mencapai di area kepala 16 sampai di area 17-an bro. Nah tapi kalau momennya masih bagus ya, cryptocurrency masih momennya cukup bagus, maka target terdekat berikutnya itu di kepala 21. Bahkan PP juga bisa membuat all time high barunya yaitu di kisaran sini bro, 2933 sampai di price harganya di 3143. Bahkan kalau kita berbicara tentang harga yang cukup ambisius itu bisa sampai di kepala 4231 sampai di kepala 4755, dan ini udah ATH baru, PP udah di atas 0,5 rupiah. Ngeri ya kalau kita berbicara secara ambisiusnya. Cuman kita harus realistis juga, mungkin PP dalam waktu dekatnya kalau sampai di kepala 16 itu masih oke banget ya. Oke, jadi kita langsung gas aja informasinya. Nah, jadi di sini itu analis memprediksikan harga daripada koin PP saat Ethereum segera tembus di area 3,6 ribu US dollar dan harga tertinggi sepanjang masa. Oke, jadi diprediksikan PP ini bisa membuat all time high baru gitu kan. Nah, para analis itu kembali lagi memprediksikan koin PP akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa di tengah lonjakan harga Ethereum baru-baru ini. Koin PP berpotensi menjadi bintang baru dalam siklus ini berkat apa? Meningkatnya aktivitas paus dan basis pemegangnya. Harga PP sendiri hanya selangkah lagi menuju ATH baru. Dalam sebuah video baru-baru ini, analis populer Jack Gagain ya itu menyoroti bahwasannya bagaimana kapitalisasi pasar koin PP telah melonjak lebih dari 32%. Bulan ini mencapai di area 5,62 miliar US dollar, sebuah peningkatan dari nilainya yang hanya 2,5 miliar pada bulan Maret. Dan di sini Gaga juga mencatat bahwa koin PP tetap kuat meskipun mengalami kemunduran di masa lalu, termasuk pemegang nakal yang menjual jutaan token dan kontroversi seputar mereknya.
Jadi PP sendiri secara resmi kurang dari 2 kali lipat dari titik tertinggi sepanjang masa. Jelas Gaga ia menambahkan bahwa pemulihan koin mengikuti kenaikan daripada Ethereum. Semisal nanti Ethereum benar-benar bisa kembali lagi performnya dan membuat ATH baru untuk Ethereum, tidak menutup kemungkinan PP juga akan mengalami kenaikan lagi. Dan mungkin PP bisa membuat all time high barunya ya. Syukur-syukur sampai di prediksi kita yang ambisius tadi gitu kan. Nah, di mana kalau kita lihat Gaga berpendapat bahwa jika Ethereum mencetak rekor baru di atas 4,9 ribu US dollar, harga koin PP berpotensi melonjak ke market cap sekitar 15 sampai 20 miliar US dollar. Pandangan jangka panjang Gagain tetap optimis hal-hal baik membutuhkan waktu, ujarnya. Seraya menunjukkan lonjakan SRP sebagai contoh kesabaran yang membuahkan hasil. Menurutnya PP masih bisa masuk ke dalam 50 mata uang kripto teratas mengikuti lonjakan saat koin meme seperti Shiba Inu. Lebih lanjut, analis teknik lainnya yaitu Candle Chart itu memiliki pandangan serupa. Mencatat bahwa setiap kali Ethereum menembus di atas kepala 3100 dan mendekati level 4000 selama 2 tahun terakhir harga koin PP secara historis melonjak. Apakah Anda siap untuk kemungkinan PP membuat ATH baru? Nah, baru-baru ini juga akhirnya pekan ini ya tanya Candle kepada para pengikut menyoroti pola harga sebelumnya. Ini adalah pola harga PP ya. Dimana kalau kita lihat ya memang hampir setiap pola itu mengalami kenaikan. Apakah PP akan mengikuti tren historis sebelumnya? Semoga saja ya. Dan kalau kita lihat, isi kemudian menunjukkan bahwa PP masih belum mencapai titik tertinggi siklus altcoin sebelumnya, tetapi menekankan bahwa setiap upaya telah membawa tekanan ini baru. Oke ya. Aktivitas paus PP ya dan pertumbuhan pemegangnya mendorong optimis baru. Selain grafik teknis, data on-chain mendukung ya optimis yang semakin meningkat. Awal pekan ini Wealth Insider itu melaporkan bahwa jumlah pemegang PP kini telah mengalami atau melampaui di area 463 ribu US dollar lagi. Holder ya, ini bukan uang. 4.603.000 ya, 463.000 holder. Menandakan minat retail yang stabil meskipun pasar sedang bergejolak. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, overview, perpetual, spot, sama vault dan stakingnya. Nah, kalau kita lihat dari perpetualnya itu sekitar 12.000. Oke, dan secara historical sih ini PP ini ya kalau menurut saya masih ada prospek atau masih ada kemungkinan membuat ATH-nya gitu. Jadi ya walaupun kita nggak harus nunggu PP membuat ATH, semisal kita masuk di harga saat ini, contoh aja ya, dan tiba-tiba PP melonjak sampai kepala 15, kalian udah cukup profit TP dulu ya. Paling nggak modal kalian keluar atau kalian taking profit 20 ataupun 30%-nya. Nanti kalau dia koreksi lagi kan kita bisa hantam lagi, kalau dia malah kuat naik lagi ya kita masih ada aset di dalamnya gitu brother ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.